kan pembuatan sebuah karya di mana kayak ada bumbu-bumbu tersendiri dan tanda kutip kayak oke akhirnya jadi. Hai, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Wow, sudah banyak yang berkumpul sebagai partisipan pada sore hari ini. Perkenalkan dulu, nama aku Kenny Jafar. Aku akan menjadi sahabat semua sahabat Daihatsu hari ini ya. Kita akan sama-sama belajar, kita akan sama-sama have fun. Mumpung sekarang lagi disuruh di rumah aja ya. Selamat datang di Inspiring Class. It's time to rock your alter ego. Yeay! Oke, jadi Kenny sendiri sudah membawakan acara ini selama berminggu-minggu dan pembahasannya tuh seru-seru banget. Ada yang pernah bikin podcast, minggu kemarin kalau nggak salah ngomongin traveling dan banyak berbagai kayak inspiring class lainnya. Nah, hari ini yang mungkin bisa dibilang ya paling dekat sama Kenny. Kan Kenny adalah seorang penyiar radio gitu ya. Jadi setiap hari tuh mendengarkan musik gitu. Jadi nggak bisa dilepasin dari kehidupan Kenny. Dan semoga juga teman-teman yang ada di kelas ini juga nggak bisa lepas dari musik ya. Oke, Inspiring Class kali ini kita bakal ngebahas tentang musik ya kan. Sama seseorang yang ternyata kayak jiwa musiknya tuh udah lahir semenjak dia kecil gitu. Nah, speaker kita hari ini namanya Petrus Mahendra. Mungkin yang ada di kelas ini juga ikutan kelasnya gara-gara Mahen gitu kan. Dan Mahen adalah seorang musisi yang mengawali karirnya dengan mengcover lagu-lagu penyanyi terkenal. Dari cover-cover, masukin ke sosial media, ke YouTube gitu ya. Tiba-tiba banyak yang like, tiba-tiba terkenal, dikontrak sama label musik. Dan akhirnya sampai sekarang. Pasti inget deh lagu yang kayak jangan datang lagi cinta. Kalau Kenya nyanyi nggak enak ya. Oke, judulnya adalah Pura-Pura Lupa. Pasti kamu nggak mungkin lupa sama yang satu ini. Kalau gitu langsung aja kita ngobrol bareng sama Mahen. Hai, halo teman-teman semua. Halo Kak Kenny. Ya, tadi aku mencemar suara bagus kamu. Nggak apa-apa. Nggak dong, malah sambutan yang sangat meriah. Halo sahabat Daihatsu, teman-teman semua yang sudah hadir di Inspiring Class hari ini. Seru banget bisa sharing-sharing section buat kamu semua. Baik banget. Kenny apa kabar? Lagi di mana nih sekarang? Aku lagi di rumah aja dong yang pasti. Cakep. Karena ya kan ada keterbatasan untuk kegiatan di luar, jadi ya udah kita sharing-sharing aja di rumah masing-masing gitu sih. Betul banget. Stay safe, stay at home gitu ya. Stay dan safe. pastinya Betul. Ikutin Inspiring Class hari ini barengan sama Daihatsu. Oke, aku tuh sebenarnya agak penasaran sih soalnya kalau misalnya tahun lalu bener-bener musik gitu kan terdampak banget nih sama COVID, jadi nggak bisa manggung-manggung. Banget, gitu kan. parah, banget. Padahal jiwa kamu kayaknya tuh wild banget gitu, sukanya tuh yang di luar, menyapa para fans gitu kan? Iya, bahkan kegiatan yang kayak kunjungan ke radio, mungkin ke tempat Kenny itu jadi kayak nggak bisa juga. Pengen banget bener. Padahal kayak promosiin lagu-lagu juga, mendengarkan lagu-lagu banyak begitu. Soalnya sekarang aku siaran kan dari rumah juga. Nah, aku pengen nanya justru kalau misalnya, iya benar, kalau misalnya sebagai musisi gitu, Mahen sendiri, gimana tuh? Soalnya kalau nggak salah tahun ini tuh album kamu keluar kan? Yang sebuah cerita itu. Iya, puji Tuhan tahun ini udah keluar. Setelah 1 tahun bermusik. Banyak banget yang support, itu seneng banget sih. Kayak walaupun di tengah pandemi gini, tapi tetap banyak dukungan dan support dari teman-teman semua, sahabat Daihatsu juga, yang emang udah nungguin kapan sih keluarnya album, akhirnya di tahun ini keluar juga. Setelah penantian berarti kurang lebih 2 tahun ya? Soalnya Pura-Pura hampir Lupa 2 tahun. 2019 bukan? 2019 akhir. Betul banget. Oke. Nah, mungkin aku bisa dengar bisa nanya nih ke kamu, Mahen. Kayak berarti kan prosesnya itu dibuat ketika lagi pandemi gitu kan? Iya. Itu waktu itu gimana sih? Boleh ceritain dikit gak? Kalau misalkan waktu itu sebenarnya pengen merencanakan sebuah album ini tuh udah lama banget, Kak. Jadi kayak udah sekitar 6 bulanan lalu sebelum hari-hari rilis. Cuma waktu itu kita masih nunggu momennya. Ini masih pandemi nih. Kita
pengen bener-bener keluarin nggak atau mau keluarin single lagi dulu atau gimana. Terus setelah berpikir-pikir, ketika emang kita nggak ngapa-ngapain aja, kalau misalkan pun kayak ngeluarin single aja nih, atau bahkan nggak ngeluarin sama sekali, itu kayak sama aja nggak menutup sesuatu yang udah emang ya udah kejadian gitu loh, udah corona, udah seperti ini gitu loh, kita nggak bisa juga kemana-mana. Akhirnya ya udah setelah itu, bahkan 2 bulan sebelum rilis baru akhirnya kita decide oke, kita keluarin album deh. Jadi bener-bener agak ngebut juga sebenarnya sih, 1,5 bulan malah untuk menyelesaikan sebuah album yang 5 lagunya belum ada sama sekali gitu. Iya. Berarti kamu ikutin semua proses ininya dong? Pembuatan lagu, banget, lirik segala macam. Banget. Iya, sampai kayak konsep gitu-gitu. Wah. Ya tahu, aku ikutin banget sih. Iya. Nah, aku tuh penasaran banget gitu ya. Soalnya gini, kalau misalnya aku lihat di sosial media kamu kan kayak penyayang banget, terus kayak suka sama Dogi juga, terus udah gitu kayak orangnya lumayan ceria gitu loh, lumayan ekspresif gitu. Tapi ketika kamu bikin lagu yang yang ada di album terbaru kamu, itu lagunya mellow semua. Kenapa, Mahen? Nggak tahu sih, mungkin kayak ada space di mana aku bisa menempatkan perasaanku untuk ketika emang mau membuat sebuah karya atau sebuah lagu itu sih. Jadi kayak ada space-nya tersendiri gitu loh, ketika emang sedang ngobrol sama orang, atau sedang kayak sekarang nih inspiring class sama teman-teman semua, bisa menempatkan di mana ketika saat-saat sedih tuh kayak gini nih, pas lagi ngeluarin lagu nih, lihat lagi, remain lagi kemarin pernah kejadian apa ya, gitu sih. Sebenarnya karena kebanyakan pengalaman sendiri juga sih Kak. Walaupun sebenarnya nggak sesedih itu, cuma aku kan pembuatan sebuah karya di mana kayak ada bumbu-bumbu tersendiri, dan tanda kutip kayak oke, akhirnya jadi gitu sih. Tapi sebenarnya ya udah. Iya, cocok banget sama tema dari Inspiring Class Daihatsu kan, karena it's time to rock your alter ego. Jadi walaupun kamu kayak kelihatannya di sosial media tuh kayak happy, ceria, tapi ketika kamu menjadi seorang Mahen yang di atas panggung membuat lagu di balik studio, ternyata hatinya teddy bear ya. Tetap kalau misalnya kayak orang bilang mungkin look-nya doang kelihatan kayak galak atau apa gitu, ya tetap sebenarnya kayak aku pengen mengkampanyekan seseorang itu punya perasaan apapun looks-nya, apapun yang kelihatan di luar gitu loh, kayak bener masih punya touch hati yang bisa tersentuh apapun momennya gitu. Wow, keren banget. Boleh dong teman-teman yang menjadi partisipan sore ini kasih emoji, kasih semangat, ya kan? Dan nanti juga boleh ya untuk sahabat Daihatsu semua yang ada di sini, boleh nanya, nanti akan aku kasih boleh banget untuk boleh banget tanya sama Mahen gitu kan. Nah, tapi aku pengen lanjutin nanya nih. Oke, kita agak trace back sedikit, kita agak mundur. Tadi kan aku perkenalannya adalah Mahen yang suka cover-cover lagu gitu kan. Iya. Ingat gak the first song you ever cover di YouTube atau di manapun? Cover song mungkin bisa aku pastiin kayak lagu-lagu band zaman dulu gitu sih, kayak Chris Patti. Terus kayak The Massive, Peter Pan dulu sebelum Noah, Samson. Lagu-lagu yang kayak gitu sih, karena kayak suka banget sama lagu-lagu band zaman dulu gitu sih. Pendengar setia mereka semua, sampai akhirnya bisa ketemu langsung sama orang-orangnya. Secara real gitu. Bahkan kerja bareng ya, kalau sekarang kamu kan udah di industrinya gitu, jadi tadinya idol, sekarang jadi teman, ya nggak sih? Iya, bisa satu panggung bareng, ngobrol-ngobrol, sharing section sama musisi-musisi semua yang terdahulu, itu bener-bener kayak such a great moment banget sih Kak. Kayak bener-bener nggak kebayang sih. Cuma karena mungkin banyak support dari orang-orang, dan kayak banyak cara untuk kita memperluas link itu sih, ya kita harus manfaatin semuanya itu sih. Iya, benar-benar. Nah, berarti awal karir kamu itu dari cover lagu, terus tiba-tiba terkenal banget gitu kan, banyak yang likes, banyak yang komen. Iya, gitu. Banyak banget yang request lagunya, terus kayak jadi sedikitnya viral, kayak musisi cover ini sering cover kayak gitu, kayak ditungguin gitu sih sama orang-orang banyak gitu. Abis itu dikontrak sama label musik gitu? Iya, ditawarin gitu. Terus diajak ketemu langsung gitu. Terus kayaknya ini next step lagi deh. Maksudnya kayak checkpoint baru lagi deh, yang kayak
oke, aku harus ngobrol-ngobrol bergen sama mereka semua gimana caranya untuk next step ke big level lagi sebagai musisi Wah. gitu sih, nggak cuma nge-cover lagu gitu. Iya. Tadinya cover, sekarang punya lagu sendiri. Nah, aku Betul. penasaran sih, soalnya aku dengar kamu tuh sempet ditawarin buat bikin buku. Apakah itu benar? eh Sempet kayak pengen dibantuin untuk nulis buku tentang pura-pura lupa sih, single perdana Hmm. aku itu. Terus kayak Hmm. ya seru banget karena aku juga ya sebelum membuat lagu kan kayak ada apa sih nulis-nulisnya dulu, terus kayak Ya. remind lagi cerita-cerita kayak gimana ya, pengen banget sebenarnya untuk menyalurkan itu semua ke dalam sebuah tulisan gitu. Pengen banget, cuma sampai saat Hmm. ini karena emang masih pandemi dan terkendala beberapa hal, dan kemarin juga memilih untuk mengerjakan album dulu, jadi Ya, masih ketunda sih, tapi pengen banget karena I basicnya suka see. nulis gitu sih. Wow, ternyata seorang Mahen suka menulis. Oke, jadi tadi aku udah ceritain ya bagaimana awal karir dari Mahen. Nah, sekarang kita pengen, aku punya sesuatu yang spesial buat Mahen. Mungkin Mahen kaget ketika aku tampilkan yang satu ini. Dan Apa semoga tuh? sahabat Daihatsu semua juga jadi remind lagi ya sama video yang satu ini. Mari kita saksikan. Despacito, pero respira tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, pero darte besos despacito. Como en las paredes de tu laberinto, me hacer de tu cuerpo todo el manuscrito. Sube, 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 sube. Quiero permear tu pelo, quiero ser tu ritmo. Quiero sentirse en mi boca. Lugares favorito, baby. Déjame sobrepasarte, hey. Peligro. Hasta provocar tus gritos, de que veré su peligro. Jangan datang lagi cinta, para kau tahu. Jangan datang lagi cinta, kau bukanlah Yay. biasa. By the way, Now itu it's your tahun turn. berapa ketika cover lagu Despacito? Itu tahun 2017 deh kayaknya. 2017 ya? Dan Oh, waktu ini itu masih kode awal-awal, lempar ya? iya, waktu itu aku uploadnya tuh awal-awal tuh di line, di timeline gitu loh kan. Oke. Dan itu kayak sampai berapa ya? 100 ribuan likes gitu loh. Berarti not even apa namanya dimasukin ke YouTube gitu pas itu? Enggak. Sebelum dari YouTube itu di line dulu. Bahkan ada itu akun lineku yang sekarang masih ada. Itu ada kalau misalkan gue cari ke bawah. Kayak Wow, itu masih komennya masih banyak sering banget. ngupload di situ? Udah enggak. Oh, udah enggak. Jadi Udah akunnya enggak. masih ada, tapi udah enggak upload Masih di situ ada. gitu ya? Iya. Sekarang kan Oke. soalnya udah banyak banget sosial media yang emang support kita banget. Kak. Benar. Apalagi kayak kita lagi di rumah gini ya banyak banget hal Ya. yang bisa kita lakukan dengan banyak sosial medianya itu. Iya benar-benar. Dulu tuh aku inget banget kalau zaman-zaman 2000 berapa ya? Mungkin 2000. SoundCloud. Iya benar. Baru aku mau ngomong SoundCloud gitu kan. Aku juga Terus kayak gitu dulu di situ. lama-lama orang kayaknya pengen lihat visualnya, akhirnya masukin ke YouTube gitu kan. Terus Instagram bahkan, 15 detik. Iya. Dulu. Bahkan sekarang tuh kayak buat di YouTube atau bahkan buat di Instagram aja. Apa namanya produksinya tuh udah bagus banget ya, udah kayak udah proper banget sekarang. Iya, udah proper banget kayak mau bikin video musik gitu kan. Nah, sebenarnya aku penasaran gini, kayak kalau misalnya kamu cover lagu orang, paling kan ya belajarnya berapa sih, sehari atau sejam gitu kan? Itu inget gak kamu udah berapa banyak lagu yang kamu cover? Gak inget kali ya? Itu ada ratusan kali Kak yang ku cover sendiri atau maupun sama teman-temanku gitu, udah banyak banget. Iya. Ratusan lagu sih. Nah, kalau misalnya, kalau tadi cover lagu orang mungkin cuma butuh sejam gitu untuk ngafalinnya. Tapi kalau misalnya untuk produksi lagu sendiri, biasanya kan sebagai musisi tuh ada ya kayak, aduh pengennya gini nih, kurang deh, kurang. Berapa lama sih untuk seorang Mahen mengerjakan sebuah lagu? Kalau untuk pengerjaan lirik
itu dari yang masih kosong ya kan, dari yang masih blank gitu, itu pengerjaan lirik mungkin bisa 2 sampai 3 jam. Oke. 2 jam itu paling cepat. Terus kita lempar musiknya sesuai sama yang kita mau, aransemen itu besokannya udah jadi 2 hari. Terus Wow. kira-kira proses recording itu kurang lebih 4 jam. 4 jam. Oke, berarti 4 jam. untuk sebuah lagu kurang dari 3 hari ya, sekitar 3 hari, Iya. 4 hari gitu ya. Oke, kalau Itu misalnya kalau mau musiknya sendiri, ngebut banget sih Kak sebenarnya. iya ya. Kalau misalnya mungkin bisa diresapi lagi seminggu gitu ya. Kalau Iya misalnya bisa jadi. ceritanya masih berlanjut, mungkin bisa 1 bulan. Soalnya kan kamu Iya, bikin lagu dari cerita kamu sendiri kan? soalnya kan ada yang beberapa lagu juga ada yang berkesinambungan, kita mesti mikirin lagi juga sambungan ceritanya kayak gimana atau throwbacknya itu kayak Ah, gimana, gitu-gitu juga sih. iya Seru iya banget iya. sih maksudnya, karena adanya momen kita bikin album kemarin tuh sangat kayak ya pengen bikin album lagi, karena Mm-mm. capeknya terus kayak ngeluh-ngeluhnya itu yang kadang malah dikangenin sih. Bener bener Terus bener kayak bener. waktunya yang mepet, terus seru banget sih. Sempet Seru-seru gak bikin sih album ada itu. aku lumayan penasaran gitu kan, kamu tadi udah kasih tahu prosesnya kan, pertama bikin Hah? lirik, abis itu bikin instrumennya, Iya. aransemennya gitu kan. Nah pernah nggak kayak misalnya udah masuk ke studio rekaman gitu kan, tadi kata kamu 4 jam, terus sebenarnya aransemennya kayak gini nih, terus tiba-tiba sebagai seorang musisi kayak kamu, aduh kayaknya harus diganti deh gitu, kayak spontan gitu loh ketika lagi rekaman. eh aku ganti lirik biasa malahan. Oh wow, diganti liriknya lagi on the spot. On the spot ganti lirik. Terus Keren ada keren beberapa keren. momen kayak malah di hari H itu kayak masih ngubah-ngubah. Terus ada yang masih kosong baru diisi lagi. Bener-bener kayak gimana ya, enak ya bangun moodnya tuh kayak kok kayaknya masih ada yang kurang gitu. Tapi kalau misalnya produksi musik, karena memang mengaransemen itu biasanya di luar dari produksi musik di hari H, jadi itu Uh-huh. di aransemen lagi memang setelah itu Iya iya. Mm-mm. sesuai sama yang kita mau. Tapi pernah sih beberapa kali kayak ngubah lirik di tempat saat recording gitu. Wow, oke oke oke. Nah tadi kan kita ngomongin soal pembuatan lagu. Karena tadi kamu Mhm. bilang juga dari story-nya, dari video musiknya juga kamu, Iya. aduh kayak gatel nih, pengen ikutan gitu kan. Coba mungkin bisa ceritain salah satu pembuatan video klip yang favorit kamu, yang ceritanya mungkin kamu sendiri yang bikin, itu gimana prosesnya? eh yang beberapa kemarin single yang masuk ke dalam album itu ada lima lima lagu, kalau nggak salah 5 lagu itu, Mm. empat empat sampai tiga 3 sampai 4 itu aku juga mikirin konsepnya juga sih. Kayak yang kemana sama Minta Siman, aku pengen shootnya di untuk mewakili beberapa agama aja sih, mau kayak ada shoot di gereja, ada di masjid gitu. Aku yang pengen kayak gitu-gitu. Terus kayak ada banyak sih. Kalau yang sebelumnya Datang Untuk Pergi, Pura-Pura Lupa juga Ya, nyusun konsep-konsepnya juga seru banget, karena kayak ketika emang kita bisa terjun ke karya yang kita buat sendiri, dalam arti mm. kayak into banget gitu, itu ketika emang jadi apapun hasilnya menurutnya diterima atau enggak, kita punya pride tersendiri gitu loh, atau punya kayak kesan kebanggaan sendiri kayak oke, ini lagunya atau produksinya semua itu gue juga bantu gitu. Itu Kayak bener-bener yang puasnya beda gitu ya. beda beda banget sih. Oke. Nah, mungkin nih, Hen, hari ini yang ikutan pada Inspiring Class kamu, mungkin ada yang sekarang mau menjadi musisi tapi kurang yakin gitu kan. Ada sih cover-cover lagu tapi kayak nggak berani upload ya gitu. Mungkin kamu punya nggak sih tips-tips ketika kamu mengawali karir kamu gitu kan, tiba-tiba das banyak yang nonton gitu kan. Pasti kan kamu juga nggak nyangka tuh. Boleh nggak kayak Iya, kasih tips-tips supaya teman-teman di sini, sahabat Daihatsu, makin semangat gitu. kalau tips dari aku, kalau misalkan selalu berpikiran kayak pengen yang lebih bagus terus, Mm-mm. itu nanti malah keduluan sama orang-orang yang upload aja gitu loh. Iya. Ini nggak sih, kalau misalkan kita kayak terlalu mikirin nanti di komen apa ya, nanti di komen A B C. Sebenarnya kalau misalnya emang kamu contoh, kalau kamu nge-cover gitu loh, ketika emang udah kamu upload, itu memang hak mereka untuk komen apapun. Mm-mm. Karena sosial mediamu, kalau misalkan kamu pengen berkarya, itu juga dilihat banyak orang, dan itu juga Benar. hak banyak orang, karena kita Ya. juga emang nggak bisa membuat semua orang suka sama kita Mm-mm. atau apa yang kita mau. Dan dalam arti, ya menurutku secara tulus aja,
permasalahan nanti itu banyak view-nya, banyak likes-nya, banyak komennya, itu bonus aja. Ketika emang kamu mau udah, ya udah keluarin aja, having fun aja di sosial media, itu ya udah, itu udah bener-bener kayak ngelewatin masa-masa trigger kamu untuk kayak upload gaya enggak ya, kayak gitu. Ya kayak udah tulis aja. Karena kalau misal sebelum diupload aja udah mikirin komennya bakal kayak gimana, udah pasti nggak bakalan diupload karena kita udah takut duluan. Ya. Setuju kayak banget. Gitu aja sih. Soalnya kita mau upload mau nggak upload tetap kayak di komen gak sih? Namanya juga netizen ya gak sih? Iya, tetap pasti akan banyak respon, entah itu banyak juga kok yang positif, banyak banget yang ngedukung juga. Iya benar-benar. Mungkin kalau misalkan sebagai kayak barometer dulu, kamu boleh tanya ke teman kamu dulu, keluarga kamu, coba dong komenin dulu dong, mungkin dalam arti sebelum diupload kayak coba didengar deh gimana apa kurangnya, dapat masukan, terus kalau udah yakin baru diupload, itu juga boleh banget. Setuju. Dan tapi kamu menurutku pokoknya don't waste your time aja sih dengan kamu berpikir berulang-ulang kali untuk kayak itu upload gitu ya. Iya. Soalnya kalau misalnya lihat tadi ya perjalanan kamu gitu kan, dari pertama cover sama teman kamu, terus benar-benar yang polos banget, cuman ambil gitar, ditodong langsung, mungkin itu cuman pakai handphone gitu kan, karena kualitasnya cuma pakai handphone doang. Iya kan, kualitasnya juga yang kayak biasa aja gitu. Tapi ketika kamu bisa sampai ada produksi, bikin video musik, itu kayak sebuah perjalanan yang bisa akhirnya diceritain kan ke orang-orang. Iya, iya banget sih. Iya benar. Jadi bahkan kalau misalkan prosesnya. Kalau aku juga boleh kesan, mungkin ini banyak banget saran yang sama sih. Kalau misalkan kalian ragu untuk menjadi yang paling bagus, ya jadilah yang paling beda gitu loh. Di cover yang Despacito itu nggak bener-bener cover, kita ada kayak ngobrolan dulu, maksudnya kayak ada komedinya sedikit, kayak ngobrol-ngobrolnya, karena di zaman itu juga ada beberapa orang yang sudah mulai nge-cover juga sih Kak, udah banyak banget yang nyanyi aja gitu loh. Terus kita mikirin kayak mengkonsep apa lagi ya gitu, jadi aja yang paling beda. Jadi yang paling beda bukan berarti itu paling buruk kok. Benar. Malah berarti kamu malah kayak jadi pusat, oh beda nih apa yang dilihat gitu. Dan itu akhirnya yang menjadi ciri khas kamu juga gitu kan. Oke. Nah tapi aku pengen nanya nih, sekarang kan lagu apa aja kayak bisa viral ya, misalnya kayak dipakai di TikTok gitu kan, terus langsung viral. Banyak banget kan soalnya sekarang musisi-musisi yang terkenal gara-gara TikTok gitu kan. Nah menurut Mahen sendiri, Mahen kan juga datangnya dari sosial media gitu kan, dari fans-fans yang justru ngikutin kamu dari bawah banget gitu kan. Nah pandangan kamu tentang musik yang zaman sekarang itu gimana sih Hen? Menurutku ketika emang aku saat itu tahun 2016-17 itu nge-cover, dengan di zaman sekarang sudah banyak sosial media yang udah support dengan kayak let's say kayak di TikTok ada beberapa fitur yang ngebuat editannya jadi lebih bagus, dalam arti kayak sound-soundnya juga udah bisa diolah dengan cara mudah. Kalau dulu kita mesti mikirin kayak pakai 2 handphone deh buat satu audio, buat yang kayak gitu-gitu. Dan sekarang udah banyak banget, menurutku itu udah apa ya, sebuah poin plus tersendiri buat mereka semua yang udah memanfaatkan sosial media itu sih. Bahkan kalau misalnya kita berbicara tentang bukan masalah orangnya juga ya, ada beberapa lagu dari zaman 2000-an mungkin yang naik lagi di tahun-tahun ini karena TikTok. Jadi kayak ya kita nggak tahu momen lagu kita tuh akan naik kapan, tapi ya udah dengan kita berusaha dan berdoa, ada aja jalannya dengan sosial media yang emang sekarang udah canggih banget sih menurutku. Bener. Aduh aku setuju banget lagi, kayak kalau misalnya kamu bisa ngulik gitu ya, cuman dari handphone kamu itu bisa bisa mengeluarkan sebuah karya. Bahkan kamu nggak usah kayak punya mixer yang kayak ratusan juta. Dengan satu handphone. Dengan pencet-pencet udah bisa mendapatkan sound yang bagus gitu kan. Nggak usah berpikir kayak harus punya, iya bener, mic condenser dulu. Aku nggak punya gitar kayak dia. Ya nggak usah berpikir kayak gitu, lu toh kayak di TikTok ada kayak bisa ada reverbnya, suara gemanya gitu-gitu juga bisa diolah. Iya. Wah gokil, ternyata kamu juga ngulik ya. Jadi kita sama-sama ngulik nih, luar biasa. Oke. Kalau misalnya kamu ditanya nih Hen, kayak sosok menginspirasi kamu, pasti banyak lah ya, kayak dari orang-orang sekitar juga. Tapi kalau misalnya mungkin si sosok inspirasi ini bisa kamu
duetin atau misalnya mau ngobrol deh 1 jam aja sama si orang ini gitu. Ada gak sih? Ada sih, aku pengen kayak ngobrol tentang produksinya Ed Sheeran sih. Dengan Wah, one man Ed Sheeran. show-nya dia. Iya, Dia iya. bener-bener sendiri di atas panggung. Aku pernah waktu itu kayak lihat dia konser bener-bener di atas panggung besar, cuma dia sendiri gitu. Bener. Gimana cara dia produksi musik, itu kayak keren banget sih dia. Setuju lagi aku. Kayak menurut aku 2 kali nonton konser Ed Sheeran ya. Dan dua-duanya itu dia cuman sendiri dan pakai band itu kayaknya cuman Dia 1 lagu pakai, atau 2 lagu. iya Iya dia kan? pakai looping doang, pakai alat gitu Iya doang. benar-benar. Dan kayak ya terakhir kan aku nonton di GBK kan. Berarti Iya, iya, berapa puluh GBK. ribu orang yang nonton di satu stadion itu. Berarti aku kayak mikir gitu, wah duitnya buat dia semua dong nih. karena Berarti karena kita nggak waktu itu ada di tempat yang sama, Kenny. Kita oh nonton gitu. juga, aku juga di situ nontonnya di GBK. Wow. Gokil ya. Dan dia Berarti dia bisa crowd control gitu loh dengan benar. one man show di atas panggung gitu. Dia benar-benar bisa. Itu juga sih yang pengen ku tanya, kenapa bisa punya mental sebaja itu istilahnya buat ngadepin beberapa puluh ribu orang yang ada di Setuju. GBK itu. Itu keren banget Setuju. sih. Bukan sekedar Dan musik sih dia. iya Keren banget. benar-benar. Apalagi sekarang dia udah apa namanya kayak lebih mature lagi gitu kan, baru keluarin single juga gitu. Oh Iya, berarti Bad Habits. iya idol kamu adalah Ed Sheeran ya. Semoga bisa Iya. ketemu, bisa ngobrol-ngobrol karena aku udah pernah interview dia, langsung gitu. Oke, udah pernah. Dibikin iri dulu. Oke, oke. Nah, sebelum kita nanyain buat sahabat Daihatsu semua, karena udah banyak banget pertanyaannya, ingat ya buat sahabat Daihatsu, tanyanya itu di kolom Q&A. Jadi di Iya, bawah Q&A. ada tulisan Q&A kalau misalnya kamu pakai handphone di atas tombolnya. Kamu masukin supaya kita lebih gampang kurasinya gitu kan. Dan tadi aku lihat udah ada yang dari Malaysia. Semoga aku bisa baca juga. Wow. Dan buat sahabat Daihatsu yang bertanya pada sore hari ini akan mendapatkan merchandise dari Daihatsu. Yeay. Oke. Yang belum kesampaian. Kayaknya kamu udah mendapatkan semuanya kecuali apa namanya duet sama Ed Sheeran. Selain itu, ada gak mungkin pengen bikin ini, pengen bikin itu gitu? Pengen apa ya? Kalau cita-cita yang belum kesampaian ya, pengen nyanyi di luar negeri sih. At least di Asia dulu gitu. Ya. Kayak negara-negara tetangga mungkin kayak di Singapura, di Malaysia, di banyak Filipina gitu-gitu. Pengen banget sih nyanyi di luar negeri. Bahkan kayak ada beberapa teman-teman semua yang nge-DM kayak kapan nyanyi di sini, kami dari misalkan kayak tadi kami dari Malaysia pengen dengar-dengar gitu. Kayak pengen banget nyanyiin lagu Pura-Pura Lupa dan teman-teman lainnya. Iya, Semua di benar-benar. negara-negara luar gitu loh. Semoga Pengen habis banget. corona ini kamu benar-benar bisa mewujudkannya, Mahen. Amin. Banget. Amin. Amin banget. Oke, kita berlanjut dulu ke Q&A yang sudah ada di kolom. Mungkin Mahen boleh tarik napas dulu, boleh minum dulu sejenak. Oke, ini ada Feby Yusalda. Katanya Kak Mahen, apa yang bikin Kak Mahen ini semangat dan berjuang sampai berhasil mengeluarkan album? Karena kita tahu banget ya, perjalanannya kan pasti nggak mudah gitu kan. Apa sih yang bikin kamu semangat? Apakah support dari fans-fans kamu? Mungkin bukan klise sih, tapi kayak yang ngebuat aku semangat kayak doa orang tua sih. Doa. Yang kayak ngebuat aku tuh ketika kemarin juga sempat beberapa momen yang emang masih bisa lanjut nyanyi nggak ya dengan kondisi kayak gini. Ya. Sebelum ngeluarin album gitu loh dengan kayak pandemi gini-gini terus kayak ya orang tua aku ngiyakinin masih ada kesempatan kok buat orang yang berusaha gitu loh. Ya. Banyak doa yang bakalan terwujud ketika emang kamu pengen serius gitu loh. Ya itu sih. Doa orang tua dan emang udah pasti juga support dari teman-teman semua. Sahabat-sahabat semua, sahabat Daihatsu mungkin yang emang udah ngikutin aku dari dulu gitu sih. Triggerku untuk membuat kayak oke, semangat bisa nih. Sampai akhirnya malah ngeluarin album di saat kayak gini. Wow. By the way, orang tua masih tinggal bareng? Udah, aku ngekos sih sekarang. Oke. Tapi di Jakarta tapi juga masih orang tua? sering, iya, masih di Bekasi sih. Di Bekasi, masih sering-sering baik. gitu. Yang penting masih deket ya, masih satu kota gitu. Masih jadi deket kalau kangen, dong. tinggal ngesot gitu kan. Oke. Ini ada Sadarudin. Katanya pernah nggak sih kakak mengalami masa-masa down dan nggak lagu
dan nggak ada lagu yang di cover atau belum dapat inspirasi lagu yang mau dibuat. Dan biasanya untuk cari inspirasi apa harus ke tempat tertentu gitu, mungkin harus kayak ke pantai atau ke taman gitu. Ini konteksnya berarti nge-cover ya, Kak? Kalau misalkan kayak mungkin kayak dulu. inspirasi buat lagu kamu sendiri juga boleh. Oke. Kalau kita bahas di dua sisi itu ya. Kalau misalkan waktu aku nge-cover gitu, ya banyak. Kalau waktu itu apa ya? Kayak Instagram sih, maksudnya yang jadi patokan buat nge-cover lagu. Kalau sekarang kan mungkin TikTok-able banget ya. Kalian bisa ngeliat nih, kalau misalkan sekarang mudah banget. Kalian lihat aja lagu-lagu yang lagi tren di TikTok, kalian cover. Sekarang kalau misalkan di Instagram kalian masukin Reels, itu gampang banget buat kalian, maksudnya memperluas pendengar-pendengar kalian lagi gitu loh. Karena kalau misalkan gini, kalau hilang inspirasi atau jenuh dan sebagainya macam lainnya gitu loh, kalau misalkan dari konteks aku membuat lagu sendiri, kalau misalkan emang lagi capek, itu istirahat dulu aja, tapi jangan berhenti. Maksudnya dalam arti ketika kita udah lari banget nih, capek, istirahat dulu. Setelah udah misalkan mungkin main dulu sama teman-teman atau kayak ngapa-ngapain dulu, jauhin dulu musiknya, nggak apa-apa, nanti baru lanjut lagi. Nggak harus kayak ngoyo banget kayak ini belum selesai, ini belum apa. Tapi juga jangan sampai dikejar deadline yang kayak ngebuat kamu karena nundanya itu, malah nanti bumerang buat kamu sih. Benar. Berarti nggak apa-apa, it's good to have a rest gitu kan, tapi jangan ditinggalin, jangan kayak yaudah karena aku disuruh sama Kamahen istirahat dulu, lama-lama dilupain lagunya gitu ya. Iya, dilupain. Iya, oke. Santai aja. Aku suka banget deh sama opini kamu. Bener banget, kadang-kadang kalau misalnya kita paksain jadi burn out gak sih? Malah jadi kayak karyanya gak maksimal. Bener. Oke. Nah ini aku pengen nanya lagi dari Clara. Katanya plan terdekat Kamahen setelah rilis album apa nih? Plan terdekat setelah rilis album itu masih promo-promo sih. Buat teman-teman, buat sahabat-sahabat Hasu dan juga Clara tadi dan Kak ini, mungkin juga bisa main ke radionya ini juga. Bisa dong. Masih ya promo-promo dulu sih. Oh iya, dalam waktu deket ini juga pengen bikin video klip, tapi masih kita rancang dulu karena sekarang juga masih PPKM ya, masih maksudnya harus di rumah. Jadi kita mesti mikirin konsepnya dulu. Ya pengen ada beberapa keluarin video klip yang kemarin masih video lirik juga sih. I see. Video liriknya, aku nggak tahu ini fan-made atau kamu yang bikin gitu ya, official. Tapi tadi aku nonton yang pura-pura lupa, bagus banget, gemes. Lucu banget sih yang pura-pura lupa itu. Kayak bener-bener first video klip dan kayak seru banget. Kayak tadi kan juga udah ditayangin tuh Kak, di Inspiring Class di awal-awal. Kayak soalnya kita gitu. Berarti kalau misalnya lirik video aja ngena di hati, itu emang ceritanya dan liriknya sendiri itu bener-bener apa ya? Kan kalau misalnya video musik ada gambarannya gitu ya, ada visualnya ya. Tapi kalau cuma dari lirik aja ngena di hati, berarti emang lagunya bener-bener bagus. Oke, kita next ke pertanyaan berikutnya. Ada Almaizar Burhan, katanya selamat sore semuanya. Mau tanya Kak, sebagai orang awam, kalau mau membuat lagu, rekomendasi Kamahen ini kita bikin liriknya dulu apa bikin instrumental sederhananya dulu? Mungkin kayak beatnya dulu atau si liriknya dulu? Kalau aku itu bisa dibilang bergumam dulu. Ini nggak sih Kak? Jadi bukan lirik dulu, bukan musik dulu, kayak kayak pengen bikin nada-nada dulu aja dari mulutmu sendiri gitu. Jadi jangan mikir terlalu jauh kayak harus nggak ada gitar nih, gimana ya? Atau ada piano nggak buat ngisi-ngisi dulu? Nanti aja dulu. Karena mulutmu juga bisa menjadi instrumen kan dalam tanda kutip. Ya udah bergumam dulu aja. Terus baru tambahin masukin lirik atau baca-baca puisi dulu deh. Bisa dapat inspirasi baca buku gitu-gitu. Baru dimasukin liriknya. Sebenarnya it's good ketika emang dan gak apa-apa juga kalau misalnya kalian mendapat inspirasi dari lagu A, ya itu nggak masalah. Asal tidak yang banyak banget menjiplak gitu loh. Ya, benar. Karena memang banyak banget sekarang emang yang
mengiyakan dan membenarkan, oh gue terinspirasi sama lagu ini, itu nggak apa-apa. Bener-bener. Kan namanya inspirasi ya. Iya, Jangan nyontek inspirasi tapi. gitu. Tapi ya jangan beberapa bar gitu panjang sama. Yes. Gitu. Oke, nice. Nih ada pertanyaan dari Risha. Bukan pertanyaan, dia pernyataan doang. Katanya, salam dari Malaysia, nama aku Risha. Aku suka banget sama lagu Kak Mahen, kena banget sama hidup aku. Mungkin Mahen boleh menyapa dulu Risha yang ada di Malaysia. Hai, halo Risha, Malaysia. Wih, seru banget. Pengen Rhyme banget sih ya. nyanyi di sana. Bahkan ngikutin dari pura-pura lupa itu kayak, wow, berarti udah setahun lebih juga Risha tahu aku gitu. Iya. Risha Malaysia pura-pura lupa. Wah, udah langsung bikin lagu. Betul banget tuh. Oke, nah ini pertanyaan menarik nih. Mungkin pertanyaan Kenny juga tadi di awal gitu ya. Ada Sabda Purba, katanya ada rencana mau bikin lagu hip hop nggak sih Bang Mahen? Rencana pengen bikin lagu lebih upbeat sih. Mungkin kalau hip hop aku masih butuh pelajaran dulu. Karena di lagu-lagu terakhir yang aku rilis itu juga udah mulai middle gitu loh, Kak. Jadi nggak terlalu yang sedih-sedih banget. Nah dari situ kayak pengen bikin yang lagu yang lebih cepat lagi gitu. Kayak lagu-lagunya Ed Sheeran dulu kan kayak Let's Say Thinking Out Loud itu kan slow kan. Sampai kayak sekarang musiknya udah beda banget. Habits gitu, lagunya cepet banget. Kayak dulu Bruno Mars juga dengan Ed Sheeran sampai sekarang ya banyak banget lagu-lagunya yang cepet 24K gitu-gitu. Ya pengen lebih upbeat gitu sih, biar ada joget-jogetnya sedikit juga kan lebih seru kayaknya. Bener. Gak sabar banget tau gak sih kalau misalnya aku ngebayangin misalnya kamu showcase atau langsung konser gitu kan, konser tunggal gitu. Dan Mahen yang biasanya sedih-sedih pakai gitarnya terus bisa upbeat. Aku dukung banget. Itu pengen banget sih. Berarti kita semua terrealisasi. Berarti kita bisa tagih ya janjinya Mahen ya untuk lagu upbeatnya segera ya. Segera. Soalnya yang middle udah kemarin rilis kan, kayak nanggung lebih upbeat lagi nih kayaknya. Iya. Oke, pertanyaan selanjutnya ada Siti Nurkasana. Katanya mau dong disapa sama Kak Mahen. Oh baik. Ada Siti tuh, silahkan. Hai Siti Nurkasana. Apa kabarnya? Semoga pokoknya sehat-sehat selalu kamu di sana. Jangan lupa jaga protokol kesehatan di rumah aja. Dengerin lagu aku ya. Itu dia. Ada Anandia Endiana. Katanya, halo Kak, aku Anandia dari Surabaya. Kak Mahen, gimana sih caranya buat nge-publish bakat kita biar nggak minder gitu. Tadi sebenarnya udah dijawab, tapi mungkin kamu boleh flashback waktu kamu awal-awal ngupload segala macem. Biar nggak minder pede gitu loh. Kalau permasalahan minder itu ya seiring berjalannya waktu sih. Karena memang aku juga dulu kayak minder. Karena dulu bahkan uploadnya di SoundCloud dulu. Karena kayak canggung banget sih Kak kalau misalkan kayak kelihatan di muka visual ya gitu. Jadi waktu itu aku di sosial media di SoundCloud. Mungkin kalau misalkan kamu mau mulai-mulai, coba kamu misalkan let's say kamu pengennya nyanyi nih. Kamu nyanyi aja di Instastory tapi layarnya semua gelap. Terus nanti kan mulai ada yang nanya, ternyata bisa ya nyanyi ya? Kayak gitu-gitu dulu. Kayak emang udah ada booster buat kamu sendiri yakin, oh kayaknya bisa nih. Baru boleh kelihatanin sedikit, kasih lampu-lampu dan akhirnya ya pelan-pelan aja sih. Learning by doing aja, pelan-pelan banget aja, nggak usah terlalu buru-buru. Bener-bener. Temuin dulu sih bakat kamu tuh mau kayak gimana. Yang pasti. Setuju. Jadi nggak usah yang kayak berpikiran, aduh aku langsung pengen perfect gitu ya. Kesempurnaan hanya milik yang di atas, Cela gitu. Betul. Gak apa-apa gitu, enjoy the process, enjoy progressnya gitu kan. Mungkin konsisten juga perlu nggak sih, Mahen? Konsisten, bener sih. Karena aku juga pernah ngalamin yang dimana kayak udah konsisten nih, terus kayak sempat bosen, jenuh gitu, itu malah jadi bumerang sendiri. Benar. Bahkan kadang-kadang kita mesti yang lebih dulu ngejar momennya gitu loh, karena lagi mungkin kalau misalnya banyak orang yang bilang kayak momen itu nggak datang 2 kali, ya mungkin bener-bener bisa terjadi, tapi kayak jangan terlalu balik lagi, jangan terlalu kayak ngoyo gitu, malah kamu kayak kepusingan sendiri. Karena aku pernah kayak gitu juga, terlalu ngebet, terlalu ngejar sampai akhirnya kok malah jadi
capek sendiri karena kita jadi ngerasain kayak masih kurang perfect, masih terus nyari-nyari kesalahan diri sendiri gitu loh Kak. Bener-bener Sampai akhirnya bener-bener. malah kayak ya udah malah capek sendiri. Ya, 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 ya. Aku suka banget lagi tadi kamu bilang kan, ya udah enjoy aja dulu sekarang, enjoy the moment gitu kan. Kalau misalnya kayak lagi kayak gini, gak usah terlalu burn out yang kayak, aduh lagi COVID nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa gini-gini. Ya udah santai aja dulu gitu ya. Karena Karena semua orang kan iya juga balik lagi. sekarang Nah, kayak lagi dipaksa semuanya di untuk rumah. rest. Iya, semuanya Mm-mm. pokoknya nggak cuma kamu doang. Jadi yang merasakan itu banyak, banyak banget. Iya Bahkan aku bener-bener juga bener. ngerasain gitu loh. Tapi yang pasti menurutku ketika emang kalian lagi di rumah doang lagi istirahat, ya jangan juga ngapa-ngapain sih. Bener. Melakukan sesuatu yang emang kalian suka aja. Mm-mm. Kalau Gitu. kalau kamu sekarang ngapain? Aku jadi penasaran. Kalau aku ya lebih coba flashback lagi lagu-laguku kemarin tuh kayak gimana ya? Ya nulis-nulis lagu aja sih Kak. Dengan Hmm. gitar-gitarannya dulu ya terus sharing section juga sama teman-teman musisi lain juga kayak Ah. tentang oh lagunya yang bakal rilis tuh lu tuh kayak gimana sih gitu-gitu nanya-nanya pendapat gitu-gitu juga Wow. sih sama Ya, ya. Jadi menjalin banyak memperkaya. relasi. Benar-benar memperkaya diri dulu supaya nanti kalau misalnya semuanya udah stabil lagi, kita udah penuh ya, istilahnya kita udah siap bertempur lagi gitu ya. Heeh, ya Tapi Kak. sebelum COVID ini kamu kan udah sempet kayak showcase gitu Iya kan, sempat sempet. kemana-mana gitu. Boleh ceritain nggak sih yang paling favorit atau yang mungkin memorable banget yang kamu nggak nyangka ketika ketemu para fans, wih kok kayak begini nih sambutannya gitu. Ada dua yang memorable menurutku. Yang pertama H+1 setelah aku liris lagu Pro Lupa. Itu Mm-mm. tanggal 30 November apa? Iya 2019 ya. 2019. Iya Oke. Okay. 2019. Itu ketika emang aku nyanyi mereka udah pada hafal gitu. Padahal baru 1 hari lagu itu. Wah. Baru 1 hari rilis dan mereka sudah pada hafal gitu. Terus Iya, yang iya. kedua, aku pernah nggak salah di Pontianak di mall gitu. Yang harus aku nyanyi 5 lagu karena antusiasmenya sangat besar. Aku cuma nyanyi 2 lagu. Hah? Karena Jadi sudah maksudnya tidak diulang atau kondusif. gimana? Enggak, ya udah turun panggung aku. Karena itu kan di mall kan, di mall Iya, yang iya. jarang terlalu banyak orang. Iya, Terus iya. aku nyanyi situ 1 lagu, oke. 2 lagu udah mulai goyang. Lagu ketiga cuma setengah udah berhenti ya. Karena udah takutnya kenapa-kenapa kan di situ kayak banyak banget orang gitu. Aku Jadi aku kayak aku sampai bengong. Jadi kamu itu belum selesai nyanyi, tapi karena demi keamanan kamu, karena chaos terlalu banyak yang mau nonton, jadinya harus berhenti gitu. heeh. Karena kayak Wow. banyak banget, bahkan kayak sampai matiin eskalator buat nontonnya di atas. Gitu. Jadi kayak rame banget. Terus ya udah, tapi itu jadi pengalaman yang nggak bisa dilupain juga sih. Seru banget waktu itu di Pontianak. Wow, di Pontianak ya. Berarti punya cerita sendiri di Kalimantan. Luar biasa. Betul. Nah, kalau misalnya kamu disuruh kayak milih gitu ya, mau konser di mana gitu, ya pasti pengennya Jakarta sih. Cuman ada gak kayak di Pengen. kota-kota lain yang kamu pengen samperin gitu? eh Pengen di ujung timur Indonesia sana sih. Kayak Papua gitu-gitu aku pengen sih. Karena belum pernah juga nyanyi-nyanyi dan bawain lagu di sana. Dan mereka di sana kan juga banyak banget musisi-musisi keren gitu loh Kak. Bener. Bahkan aku juga sering dulu momen dimana cover-cover lagu Timur gitu dan naik Hmm. banget dan mereka punya potensi yang sangat luar biasa sih. Yes, 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 Aku yes. pengen banget sih manggung di sana. Soalnya mereka tuh udah kayak born with it gak sih? Kayak emang udah tercipta sebagai Iya, penyanyi, suaranya bagus dari lahir. bagus-bagus dan pengen juga ke tempat sana, pengen lihat nuansa alami yang di sana, pengen liburan juga ke sana sekali. Ini seru banget Ah, soalnya. kalau musisi Indonesia yang kamu berharap banget bisa mungkin duet atau kayak satu panggung gitu siapa? Aduh, sebenarnya mungkin udah nggak bisa sih Kak. Tapi karena emang banyak banget komen, aku pengen dulu sempatnya kepikiran sama almarhum Bung Grand Fredly Kak. Dulu. Wah, aku bisa nebak lagi tadi soalnya kamu mimpinya adalah mau di timur Indonesia kan. Aku langsung kayak, wah pasti mah kan ngefans banget nih sama almarhum Bung Glenn ya. Kita kangen Biarkanlah. rasanya. Aduh, lagunya keren-keren banget. Bener, 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 bener. Kayaknya, kayaknya kamu kalau kalau misalnya aku flashback sama lagu-lagu kamu tuh kayak 11-12 vibes ya, kayak Januari, Iya, terserah gitu gak sih? heeh.
kayak gitu-gitu. Terus kayak ada banyak orang yang bilang kayak kerimain sama sosok dari Glenn Fredly dengan lagu-lagunya, karya-karyanya gitu. Dan itu kayak apa ya, kayak sebuah dibilang mungkin kayak achievement untuk pribadi diri sendiri. Jadi kayak karyanya bisa diterima. Mungkin nanti bisa long last seperti beliau gitu kan. Wow, keren banget. Pengen banget kayak gitu. Pantesan. Aku tuh hari ini sebelum aku ngobrol sama kamu, aku dengerin ulang-ulang lagu-lagu kamu gitu kan. Kok kayaknya ada sound-sound yang aku pernah kenal gitu. Pas aku nanya kayak, siapa yang pengen ini? Ya, almarhum Bung Glenn. Jadi kayak, sekarang aku mengerti gitu. Oke, ini aku pengen baca beberapa komen lagi nih. Katanya boleh disapa juga sama Kamahen. Ada Teti dari Madiun sama Pinrang dari Sulsel. Wow, halo Teti, Madiun, Pinrang ya, Sulsel, Sulawesi Selatan. Iya, betul. Bahas, aku belum pernah ke sana, pengen tuh ke sana. Madiun udah seru pernah? Banget deh. Madiun pernah waktu itu. Makan pecel Madiun di situ. Iya, enak banget. Emang jam segini bawaannya lapar ya, luar biasa. Aku kalau misalnya kayak manggung keluar kota gitu, kayak sekalian nanya makanan daerahnya gitu apa, terus kayak nyobain, seru banget sih. Nyobain makanan daerah-daerah gitu. Oke. Ini nih, ada yang nanya juga. Bukan nanya, dia mau ngecek ya, apakah Mahen masih inget sama dia. Bang Mahen, kepengen disapa dong. Namanya Ngapsrafi. Oh, Raffi mungkin namanya ya. Raffi. Katanya gini, Bang Hen inget gak? Saya kan yang minta foto pas di sebuah gerai makanan cepat saji di Grand Wisata. Dan album kamu dijual di makanan cepat saji itu. Iya, ingat. Saya belum lama, kayak baru kemarin gitu loh. Oh gitu. Terima kasih banyak. Iya, by the way, kalau misalkan tadi kakak sempat bingung, teman-teman bisa juga tuh ke gerai cepat saji itu, tahulah pasti. Iya. Lihat-lihat, cek-cek ke sana. Tangannya F, belakangnya C. Lagu sebut dong. Iya. Ingat sama Raffi itu. Tapi menurut aku pencapaian tertinggi, soalnya gini, sekarang kan orang-orang itu udah nggak beli CD gitu ya. Iya kan? Maksudnya kita lebih dengerin ke digital streaming platform pasti. Yes. Iya, tapi ketika kamu bisa masuk ke gerai cepat saji itu dan album fisik kamu bisa terjual, bisa ditawarin, itu bangga nggak sih, Hen? Karena sempat dulu di zamannya Walkman CD gitu loh, Kak. Jadi kayak seneng banget ketika emang karyanya tuh ada fisiknya gitu dan kejual banyak. Mahen bukannya kelahiran 97 ya? 97 bukan sih? 96 akhir, iya 96 97. Oke, 96. Emang masih ada Walkman sama ini CD player? Tapi waktu itu aku SD. Iya, aku juga pas SD sih. Karena aku kan punya kakak juga, jadi kakakku yang pakai terus aku juga dengerin. Jadi karena kita umurnya agak lumayan beda 4 tahun, jadi kayak dia punya terus aku coba dengerin Walkman yang kotak CD-nya. Iya, bener-bener. Sempet ngalamin. Bener banget. Mungkin kalau generasi milenial sih masih ngerti gitu ya, tapi Gen Z ini nggak ngerti apa itu CD. Hey guys, dulu itu CD orang tuh bener-bener kayak nyari-nyari banget, dan ketika lo pegang CD itu ya, itu tuh beda banget perasaannya karena lo bener-bener bisa lihat perinannya, bisa dibolak-balik liriknya gitu kan. Bisa lihat track-tracknya gitu, foto-fotonya. Jadi gue appreciate banget buat yang masih mencari CD Mahen di gerai cepat saji itu, ayo diborong sebelum kehabisan. Thank you so much. Ya kan? Oke. Sebentar lagi kita akan berakhir, tapi aku masih mau bacain lagi beberapa. Ini katanya ada Kayla sama tadi Raffi udah ya. Kayla mau disapa juga, silakan Mahen. Halo Kayla, sehat-sehat selalu kamu, salam buat keluarganya semua juga. Yeay, oke. Mungkin pertanyaan terakhir dari aku sebelum kita menyelesaikan Inspiring Class pada sore hari ini. Iya kan? Turn story into song. Mungkin boleh tahu nggak sih, Hen, kayak next project, apa yang pengen diceritain? Aduh, spoiler sedikit nggak apa-apa lah, gitu ya. Boleh. Next projectnya pengen bikin lagu yang fun, yang memang udah ada
juga jalur ceritanya gitu lah. Dan kalau misalkan kayak orang bilang kan kayak kenapa lagunya sedih-sedih terus, galau-galau terus, kapan lagu senengnya? Justru di momen ketika emang itu dapat klik untuk lagu seneng dengan lagu yang tadi aku bilang upbeat dan dengan tema yang senang, pengen kayak gitu. As soon as possible kalian bisa dengerin nanti. Yeay, tapi tentang patah hati lagi atau tentang apa nih? Yang seneng, Kak. Oh, yang karena seneng. Kalau patah hati terus kayak kapan senengnya gitu. Karena kita berhak bahagia, tapi kalau misalkan mau nyenengin orang lain, senengin diri sendiri dulu aja. Betul, setuju. Oke, Hen, mungkin terakhir boleh say thank you buat Daihatsu, buat sahabat Daihatsu, dan buat para fans kamu yang jauh-jauh dari Malaysia, Medan, Sulsel, dan semua seluruh Indonesia, silahkan. Pokoknya buat teman-teman semua sahabat Daihatsu yang sekarang sudah nonton, sudah bergabung di kelas sharing-sharing ini, dan buat Daihatsu semua, thank you so much. Buat Kak Kenny juga, salam buat semuanya. Pokoknya sehat-sehat selalu. All the best for you. Apapun yang kalian kerjakan sekarang, semoga diberikan kelancaran. Pokoknya yang penting ya pokoknya sehat-sehat selalu sih. Salam buat keluarga kalian semua juga. All the best. Thank you so much, Daihatsu. Terakhir banget, janji kamu tadi di awal. Boleh nggak nyanyiin sedikit aja biar kita sore-sore ini tuh agak nyantai. Boleh. Oke. Aku nyanyiin lagu yang baru aku keluarin, boleh nggak? Boleh banget dong. Karena kita kan kelihatannya kan kayak lagi video call dan LDR gini nih semuanya. Iya. Kemarin aku itu rilis lagu judulnya LDR soalnya. Oke, siap. Let's go. Tunggu, nanti pasti bertemu. Simpan dulu rasa rindu. Kesanmu saat kita bertemu. Aku tahu kau cemaskanku saat ku tak ada di situ. Dekatmu, simpan luka dalam rindu. Terima kasih, sehat-sehat selalu. Thank you so much, Kenny. Wow, dikasih bonus loh nyanyi pada sore hari ini. Oke, stay safe. Bye-bye. Stay safe semuanya. God bless us. Oke sahabat, itu dia Inspiring Class kali ini. Pasti sahabat udah belajar banyak banget membuat lagu dari proses awalnya sampai sekarang terkenal seorang Mahen gitu ya. Tadi juga dikasih tahu tuh, jangan berhenti untuk berusaha, jangan patah semangat walaupun mungkin keadaannya belum baik ya sekarang ya. Nah, buat sahabat jangan lupa juga follow Instagram Daihatsu IND, sekali lagi @Daihatsu IND. Dan juga subscribe YouTube Daihatsu Sahabatku ya. Pantengin terus semua sosial medianya supaya tahu nih ada update-update apa lagi nih ya yang bisa menginspirasi sahabat Daihatsu semua. Oke deh kalau gitu, terima kasih untuk semua sahabat Daihatsu yang stay tune sampai sekarang. Kalau gitu, kita bisa menunjukkan alter ego dari sahabat kita semua. Oke, sampai bertemu lagi di Inspiring Class lainnya. Stay safe. Kenny Jafar signing out.